Universitas Negeri Padang. Iya. Pak, di sini saya ingin mewawancari Bapak tentang perkembangan mutu di sekolah ini. Iya. Di mana pertanyaan saya itu tentang terkait dengan lulusan yang ada di sekolah ini. Oke. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana proses perkembangan mutu di SMA ini kalau dilihat dari lulusannya, Pak? Oke. Jadi bagaimana proses perkembangan mutu ya Iya, Pak. di sekolah kita ini dilihat dari Lulusan. kelulusannya. Iya, Pak. Oke. Jadi yang pertama dulu untuk sama-sama kita ketahui sekolah kita ini merupakan termasuk sekolah yang masih baru. Ya. Baru 3 kali kita meluluskan siswa di sini. Nah, yang pertama dulu proses pengembangannya yang kita kejar dulu yang pertama itu mengenai sarana. Bagaimana sarana di sekolah kita ini nantinya bisa lengkap sehingga nanti siswa kelas 12 itu dalam menghadapi ujian nasional yang sebelumnya, sekarang kan tidak ada lagi. Nah, yang sebelumnya itu bisa mengikuti ujian minimal di sekolah kita sendiri. Nah, kami berusaha bagaimana untuk memenuhi sarana dari baik tempat maupun komputer untuk pelaksanaan ujian nasional dulunya. Kemudian yang kedua dari akademiknya, guru dulu. Nah, bagaimana kami mempersiapkan guru supaya nanti guru itu bisa membimbing siswa kelas 12 itu untuk memperoleh nilai yang bagus. Nah, makanya kami sertakan guru untuk mengikuti MGMP, IHT atau pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, kemudian kalau dari segi siswa tentu yang jelas adalah motivasi ya, motivasi dari sekolah bagaimana supaya siswa itu lebih giat untuk belajar sehingga nanti bisa di akhir memperoleh nilai yang bagus, bisa lulus nantinya. Nah, kemudian untuk mendukungnya kami bikin program sukses UN ya, sebelum tahun sebelumnya. Alhamdulillah dari langkah-langkah yang sudah dilaksanakan di sekolah itu setiap tahunnya itu 100% lulus. Nah, ya, Pak. Nah, dari yang 100% lulus tersebut, Pak, apakah lulusan tersebut banyak yang diterima di perguruan tinggi? Nah, oke. Alhamdulillah tahun kemarin peserta ujian kita itu atau yang kelas 12 itu sebanyak 49 mahasiswa. Alhamdulillah 17 yang mendaftar di perguruan tinggi semuanya lulus. Ya, Pak. Jadi kan selama sekolah ini berdiri, Pak, bagaimana perkembangan lulusannya dari tahun ke tahun, Pak? Kalau kita kan tadi disampaikan di awal kita sudah meluluskan tiga kali, di mana lulusan pertama itu 100% diterima di perguruan tinggi itu sebanyak 7 orang. Lulusan yang kedua itu dengan jumlah 39 orang siswa lulus semua dan diterima di perguruan tinggi 12. Nah, dan tahun kemarin itu dengan jumlah siswa 49 diterima sebanyak 17. Nah, ini cuma catatannya di sini kalau yang mendaftar di perguruan tinggi itu bukan seluruhnya. Kayak tahun kemarin kita punya siswa yang kelas 12 itu 49. Yang mendaftar ke perguruan tinggi itu 17 dan 17 itu lulus semuanya. Kayak gitu juga tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukannya mendaftar 49 lulus 17, tidak seperti itu. Jadi yang mendaftar 17 lulus 17. Jadi lulus dari SMA 100%, lulus masuk perguruan tinggi juga kategorinya 100%. Ya. Dari yang mendaftar. Ya, Pak. Jadi dalam hal tersebut apa kendala yang dihadapi, Pak, untuk menghasilkan lulusan yang baik, Pak?
sehingga tidak dapat diterima di perguruan tinggi itu yang. Nah, kalau di sekolah ini kan alhamdulillah dari yang mendaftar diterima 100% Pak. Jadi kendala yang dihadapi untuk menghasilkan lulusan itu begini apa Pak? Kendala yang mungkin dihadapi. Jadi mungkin ini yang lebih dari tahun kemarin dari 49 siswa yang lulus kan cuma 17 ya, 17 yang mendaftar ke perguruan tinggi. Sebenarnya apa kendalanya kan itu? Nah, yang pertama kendalanya memang daerah kita ini, sekolah kita ini masih baru, motivasi dari siswa itu yang masih rendah. Mereka cenderung tamat dari SMA ini lebih memilih dunia untuk kerja, berusaha kan. Hanya beberapa persen saja yang berminat ke perguruan tinggi. Nah, itu permasalahan yang pertama kalau dari siswa. Kemudian kalau yang dari orang tua, memang setelah kami data, siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu memang dari segi ekonomi orang tuanya memang berada di menengah ke bawah. Nah, jadi memang kemampuan untuk menyekolahkan anak itu yang masih kurang dari orang tua dari segi ekonominya. Nah Pak, dari kendala tersebut apa upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam menghadapi kendala tersebut Pak? Jadi dari kendala sudah jelas tadi ya, permasalahannya, sekarang solusinya. Jadi kami di sekolah sudah membuat program melalui guru BK, bagaimana kita mulai melakukan motivasi kepada siswa untuk mau nanti tamat SMA ini untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan. Itu sudah kami mulai dari kelas 10, bukan kelas 12 saja. Kelas 10, 11, 12. Jadi dibikinlah program oleh BK bagaimana untuk memotivasi dari siswa yang kelas 12 ini nanti bisa untuk kuliah. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan berbagai macam kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Payakumbuh dan 50 kota untuk mengundang mereka. Ada juga kami yang mengundang atau mereka yang melaksanakan program kegiatan ke sekolah. Itu selalu kami terima untuk melakukan sosialisasi berbagai macam kegiatan yang positif di sekolah. Nah, sehingga nanti itu akan siswa yang kami ikutkan itu bisa termotivasi melihat ada yang anak kuliahan yang tampil di depan itu kan. Nah, jadi itu langkah kami bagaimana untuk bisa memotivasi dari siswa itu bekerjasama dengan kampus-kampus. Dari UNT juga ada yang bahkan sampai dari kampus yang dari Riau datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan. Memang kami manfaatkan itu. Ya. Tujuannya bagaimana anak-anak atau siswa di kelas 12 di SMA ini termotivasi mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik Pak, mungkin hanya itu saja pertanyaan yang dapat saya berikan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Mungka dapat saya analisis bahwa proses pengembangan mutu pendidikan terhadap lulusan di SMA tersebut sudah tergolong baik. Karena dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah tersebut dapat melakukan upaya yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sekianlah hasil wawancara yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.